Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman sahiha wa qalban saliman wa 'amalan mutaqabbal. Amin. Puji dan syukur hanya milik Allah yang menganugerahkan begitu banyak karunia kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat niat yang kuat, sehingga ringan langkah kita menuju rumah Allah ini untuk sama-sama menambah ilmu, menguatkan kualitas amal, dan semoga Allah mencatat kita semuanya sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur dan dinaikkan derajatnya beberapa derajat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah memberikan kita kemampuan dan kekuatan ikhlas untuk meneladani, menempuh jalan-jalan ketaatan yang telah ditempuh oleh orang-orang soleh sebelum kita, yang telah diteladankan oleh baginda Rasul dan para sahabatnya, sehingga kita dapat menjalani kehidupan dengan baik, hidup yang tentram, kematian yang tenang, hisab yang mudah, dan syafaat di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Semangat muda semua sehat? Masih terbayang wajah saya? Kapan kita berjumpa? Iya, ketika kita menutup perwiritan menyambut Ramadan di Masjid Nurul Ikhlas. Alhamdulillah pertemuan perdana ini usai Ramadan juga di Masjid Nur juga. Cahaya. Nur. Masjid An. Oh, kalau ini pendek aja. Masjid An-Nur. Nah, begitu. Saya gerakkan hati saya minta kepada Allah kemarin, ya Allah, ini bulan Syawal mau habis, kok belum ada yang buka wirid? Alhamdulillah Allah jawab. Pas penghujung Syawal, beberapa detik lagi Syawal berakhir, wirid permata mulai. Namun kemarin pertama kali saya ngisi 2 minggu yang lalu di Masjid At-Taubah dekat SMK 2. Nah, sana itu perdana habis Ramadan. Ibunda semuanya yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Semoga Allah mencatat kita sebagai hamba Allah yang kembali dalam keadaan fitrah. Semoga Allah memasukkan kita dalam kelompok orang-orang yang sukses, dididik oleh Ramadan, menjadi pribadi-pribadi muttaqin, menjadi orang-orang yang terselamatkan dari segala hal yang akan menghancurkan hidup dan kehidupannya dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sebanyak-banyaknya, seluas langit dan bumi, lahir dan batin kepada ibunda semuanya. Pada kesempatan ini kita mengulang kaji sedikit. Saya memberi tema tentang kiat agar selalu dicintai Allah. Kalau sudah berbicara tentang cinta, kira-kira ada yang berdebat nggak? Kalau kita bercakap ke bahasa Melayunya ya, kalau kita bercakap tentang bahasa cinta, itu berarti bahasa yang paling dalam. Ketika cinta menjadi sesuatu yang dimanifestasikan, ketika cinta menjadi sesuatu yang ingin diungkapkan, maka dia menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya saya dari kemarin baca-baca apa kira-kira yang sesuai untuk kaji perdana ini ya, supaya seperti kata Bu Eko tadi dan Ketua Wirid An-Nur tadi, jangan sampai
habis Ramadan makin hilang permata kita. Tinggal perwakilan masjid 2 atau 1 orang lagi. Nah, seperti itu. Jadi saya mendapatkan gerakan hati, saya kasih judul kiat agar kita selalu dicintai Allah. Ibunda semuanya yang dimuliakan Allah, coba kita bercermin usai Ramadan. Apa yang telah Allah tambah dalam diri kita? Apa yang telah Allah berikan kepada diri kita ketika Allah telah mengizinkan kita untuk 30 hari Ramadan dimandikan oleh cahaya Allah, diberikan naungan Allah, digerakkan hati demikian kuatnya untuk menambah ibadah. Ini detik-detik bulan peningkatan akan pergi. Ramadan dah pergi dah. Ini bulan Syawal. Sebentar lagi nanti datang ibadah kurban pula. Semua rangkaian ibadah yang dilakukan bisa kita pertahankan ketika rumus itu kita pakai. Apa tadi rumusnya, Bu? 5 huruf? Cinta. Coba buka kaji-kaji kamu. Kapan ibunda jatuh cinta? Cinta yang pertama disebut cinta monyet. Apa sebab cinta monyet? Tengok si anu gagah sikit, aku jatuh cinta. Tengok si anu pandai bercakap, suara azan bagus, untuk bagus dia. Pergi berjalan ke kampung sebelah, nampak santri baru pulang dari pondok, ada juga santri alim di sini. Jadi begitu banyak orang yang tidak cinta kita. Jadi ibarat monyet, ketika dia ingin makan, semua anggota tubuhnya kalau dapat menggenggam makanan itu akan dipegangnya. Nah, begitulah cinta monyet itu. Dulu saya nggak setuju juga dengan cinta monyet itu. Tapi ketika saya baca, oh ternyata filosofi monyet itu adalah binatang yang sangat rakus. Malu gitu ya, Bu. Nah, bagaimanakah rasa cinta yang sebenarnya yang bisa mendekatkan kita kepada Allah dan keridhoannya? Itu yang kita cari sekarang. Begitu giatnya Ramadan. Coba lihat bulan Syawal melempem dah. Jujurlah padaku. Ada tak lagi yang mampu sholat sunat 11 rakaat setiap malam? Ada? Ada semua? Tidak. Saya absennya buka buku satu-satu. Ayo, anggap saya malaikat kecil ini sekarang. Saya menjadi malaikat hafazah ini sekarang. Buka catatan amal kita masing-masing. Dalam 27 Syawal ini, berapa banyak malam yang kita sisihkan sama dengan perasaan kita ketika Ramadan ada? Berkurang atau bertambah, Bu? Berkurang. Nambah sedikit, kurang sedikit. Wakeh kurangnya ini. Hah? Nah, sekarang lihat. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, "Man taraka dunya ahabbahullah, wa man taraka dzunuba ahabbahul malaikah, wa man hasama tama'al muslimina ahabbal muslimin." Apa artinya? Siapa yang meninggalkan dunia, maka Allah akan mencintainya. Ada yang meninggal dunia sekarang, Bu? Belum tahu. Iya kan? Belum tahu. Apa maksudnya meninggalkan dunia ini? Apakah kita berniat, ya Allah, wafatkan saya asar ini? Ada? Ada yang berani minta mati sekarang? Kalau ada nekat, Bu. Kenapa nekat? Karena Rasulullahnya nggak pernah ngajarin. Masih nekat. Man tarokat dunia Allah maksudnya apa? Segala yang kita miliki dalam kehidupan ini hanya satu tujuan Allah. Apa itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah.
Semua aksesoris yang kita miliki, Allah memiliki tujuan untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang the best perbuatannya? Anak kita dari kecil kita besarkan sampai dia dewasa, sampai dia memiliki kedudukan, jabatan, anak, istri, semuanya apa? Hati-hati. Jangan untuk takasur. Takasur itu apa? Banyak-banyakan, pamer-pameran. Kamu punya anak? Iya. Berapa? 10. 10 ya. Anak saya hafal Quran semua. Misal, alhamdulillah, kata tetangga, masya Allah. Hafal Quran semua, masya Allah. Gimana cara mendidiknya? Sekali kita pelajari, masya Allah, itu karomah, kemuliaan Allah untuk keluarga dia. Keluarga kita kayak mana? Namun sebaliknya, maksud sebaliknya ini apa? Ketika Allah nggak ngasih kita, contoh, nggak ngasih kita apa? Anak tak punya, keluarga, maaf cakap, amburadul. Misal nih, jangan disinggung belah, keluarga pecah belah, tetangga banyak gak suka dengan kita. Kenapa? Kita nggak punya apa-apa. Kita tidak punya apa-apa. Tapi ternyata apa-apa ini tadi Allah mengatakan, saya nggak butuh apa-apa itu. Kalau apa-apa itu membuat kamu jauh dari saya, kata Allah. Apabila kamu memiliki anak, anak kamu didik untuk mengenalku, kemudian dia mengenalku, kata Allah, itu baru anak yang akan membawa kamu untuk mendekatkan diri kepadaku, menempuh jalan ketaatan kepadaku, kata Allah. Ketika aku titipkan harta, engkau mampu membangun duniamu dengan harta itu, maka itu baru memberikan cinta yang bertambah-tambah kepadamu, kata Allah. Jadi maksud meninggalkan dunianya apa, Bu? Bis maghrib, ketika Ramadan tiba, kita mampu mengatur jadwal kita sehingga apa? Isya bisa berjamaah. Kita mampu mengatur tidur kita ketika Ramadan, jam 2, jam 3 bangun untuk buat sahur. Sekarang nggak pakai sahur. Waktu sahurnya kita gantikan dengan apa? Waktu tahajud. Dulu ketika Ramadan, setiap detik pantang terletak Quran diambil, berwudu selalu. Nah sekarang ketika Ramadan pergi, kesibukan bertambah banyak, kita tetap merasa seperti Ramadan. Gimana caranya, Bu Sri? Pasang niat. Ya Allah, izinkan hamba, apapun yang saya lakukan, saya tidak jauh dari apa yang Engkau ridhoi. Jadi dunia tadi menjadi sesuatu yang mengikut kita, bukan kita yang terikut dengan dunia. Kok nggak maju lagi, kok sibuk? Kok nggak maju lagi, Mas? Banyak kerjaan ya. Kok sepi mesinnya, Mas? Ya nanti aja pas hari Minggu, datang hari Minggu kondangan pula. Nah, man taraka dzunub ahabbahul malaikah. Siapa yang meninggalkan dosa, maka malaikat mencintainya. Adakah di antara kita yang tidak berdosa? Kenapa dosa harus menempel pada kita? Itu tandanya kita manusia. Itu tandanya kita manusia. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Lagi? Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya seorang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Malaikat banyak di sekitar kita. Nah, ada malaikat yang sangat ingin mendekati kita. Malaikat itulah yang setiap hari bersama dengan kita. Siapakah itu? Raqib dan Atid. Apa kata malaikat Raqib? Semua kebaikannya akan aku catat. Apa kata malaikat Atid? Semua keburukannya akan saya catat. Nah, ketika kita kurang sibuk membuat dosa, wah, malaikat bukan main senang. Apa kata malaikat? Ya Allah, saya senang dengan hamba-Mu ini.
ada namanya malaikat hafazah, malaikat yang menjaga kita. Ibu mau sholat malam, ibu mau tadarus, ibu mau sedekah, itu malaikat hafazah masih dekat kita itu, mengiringi ibadah kita. Namun ketika tiba-tiba hati kita ragu, tiba-tiba was-was, masuk satu syaitan wahan, syaitan yang membuat kita ragu-ragu. Hati-hati, syaitan gak tidur, yang tidur kita. Jadi supaya malaikat ini sibuk dalam arti kata tuh mendoakan kita, sekali-sekali kirim Fatihah untuk malaikat. Pernah buat tuh. Saya dapat ijazah dari Ustadz Pak Kiai Haji Gus Bahaudin. Siapa yang sering nyimak di YouTube Kiai Haji Bahaudin, nah silakan. Kita dikasih ijazah oleh Pak Kiai, kirim Fatihah untuk malaikat. Biasanya ilah dari Nabi Mustafa, ya Allah, saya kirim Fatihah untuk malaikat penjaga saya. Kunci ketaatan itu adalah takut akan dosa. Siapa yang bisa mempercayai diri kita? Siapa yang percaya kalau kita menjadi orang yang mau mensucikan diri kita dari maksiat? Ya kita sendiri mengawalinya, bukan orang lain. Ibu berwudu sempurna atau tidak saya nggak tahu. Anak kita tak ada yang tahu, kita yang tahu. Tadi wudu, maaf cakap, jilbab tak buka. Ada orang berwudu nggak buka jilbab. Dan cuman cara berwudu nggak tahu saya. Sholat pakai jilbab besar silahkan, tapi kaos kaki hati-hati. Kaos kakinya harus steril. Jangan kaos kaki dari pasar bawa untuk sholat, ragu kita, agak kotor nanti itu. Kalau memang mau pakai kaos kaki, terus kaos kakinya jangan sampai ada yang ngintip, ada nak bolong sedikit. Hati-hati, boleh simpel, tapi juga harus berhati-hati gitu. Nah, yang ketiga, wa man hasanat qoma al muslimina ahabbal muslimin. Bu, kalau ibu memiliki sesuatu, punya pohon mangga buahnya banyak. Malam ini kita berpikir, besok pagi aku nak panen lah, nak ngasih sianu. Nah, pagi-pagi hilang semua. Astagfirullahaladzim. Ibu mau enggak ada rezekinya? Rezekinya sopo sing njaluk? Malik. Di satu sisi hati kita mengatakan ikhlas saja lah, pasti tak rezeki. Di sisi yang lain mikir, siapa yang curi deh? Nak aku kenongkan sekali. Yang mau. Kalau perlu bikin sesuatu muslihat bertetangga. Untuk apa? Untuk apa, Bu? Untuk tarbiyah, mendidik. Kita perlu juga pakai pawang, ya. Tapi pawangnya bukan sihir. Pawangnya adalah sesuatu yang membuat pencuri jerah. Masuk dia ke rumah ibu, tapi dia racun tikus lengket di situ kan elok. Tapi racun tikus serasa sama, ya. Sehingga lemnya betul-betul bisa bergerak lagi dia. Jadi ketika kita memiliki teman itu nggak ada sedikit pun rasanya ingin seperti memiliki apa yang kita miliki. Kira-kira kita suka nggak dengan dia? Suka dulu. Kalau kita memiliki teman, yang teman itu enjoy aja. Kita bilang, aku nak beli mobilnya. Oh, beli mobil yang ini katanya. Terus besok kita mau pergi, kamu ikut? Bisa, silahkan. Kita kasih tumpangan, kadang mau, kadang tidak. Artinya apa? Dia nggak gimana gitu. Nggak ada perasaan iri, nggak ada perasaan pengen, slow aja. Orang yang seperti itu dicintai manusia. Coba tengok pakaian Idul Fitri kita, dari yang warna oranye sampai yang warna hitam, ada semua. Maksudnya apa? Warna-warni pakaian silakan, tapi ingat, hati tak boleh warna-warni. Maksudnya hati tak boleh warna-warni apa? Jadi orang harus tetap suci dan bersih, melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Zalika min fadlillah. Itu
baru dia sakit gigi. Ada orang maaf selama ini nggak pernah masak, beli terus, sekarang dia belajar masak langsung jadi chef. Oh jangan, lah kena fitnah pula kawan tuh. Yang seperti itu hati-hati. Habis Ramadan banyak yang kena penyakit seperti itu. Na'udzubillah. Jadi kuncinya menjadi orang yang dicintai Allah itu yang ketiga adalah kita memiliki sifat tomak. Tomaknya artinya nggak kepingin memiliki apa yang telah Allah berikan kepada orang lain. Inilah punya saya, ini rezeki saya. Andaikan kita meminta yang tidak berbau kayak gini. Ya Allah, si aku itu punya ini, aku nggak ikut kau, ada kayak gitu bahasanya. Bahasa doanya nggak seperti itu, tapi bahasanya ya Allah, hamba butuh ini. Andaikan yang hamba butuhkan kau ridho, berikan. Simple, praktis, maknyus. Ada cerita sedikit. Ketika seorang ibu dititipi anak, kan begitu. Saking sayangnya ibu ini tadi, kemana-mana anaknya dibawa. Namanya anak-anak melihat apa yang nampak ketingin. Aku nak itu katanya pulang. Aku nak. Dia nak itu tadi ternyata dia bawa barang orang ke pulang ke rumah, Bu. Tanpa sepengetahuan mamanya. Ketika mamanya beres-beres, ketika anak itu terkejutlah mamanya. Ada mobil, ada mainan minta anak itu. Kira-kira sikap ibunya kayak mana? Ya, kita tegur anak. Ya kan? Akhirnya anak tadi dibimbing. Nah, di mana tadi dapat mainan ini, nak? Yuk kita ke sana. Dibalikkan dulu ya, nak. Tapi kalau bagi ibu yang nggak bagi ibu yang nggak peduli, anak-anak, ya apa-apa tuh, anak-anak waya. Orang ngerti apa-apa wih. Jangan. Akhlak tercela ketika dianggap biasa-biasa, dia akan menjadi sebuah karakter, kebiasaan. Nah itu na'udzubillah. Jadi kalau misalnya maaf cakap anak itu menjadi tak baik akhlaknya, kitalah yang membuat dia rusak. Namun ketika dia rusak oleh lingkungan, kita bisa mohon kepada Allah agar kita hijrahkan dari lingkungan yang buruk itu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Kita lanjutkan. Syekh Abu Hasan Asyadzili mengungkapkan, apa langkah kita untuk mencintai Allah? Kita kalau jatuh cinta banyak nggak menyebut nama orangnya? Iya, malam ingat kamu, siang ingat kamu. Kalau saya nyanyi dangdut nanti ibu heboh. Masjid lo Bu Sri. Jadi saya pikir biasa aja. Apalagi lagu-lagu dulu tuh lah enak. Artinya apa? Cerminan hati akan tampak dalam lahirnya. Ketika berjumpa sumringah. Ketika detik-detik waktu pertemuan, nggak ada yang sesuai lagi. Nah, bagaimana caranya agar kita merasa cinta kepada Allah? Ya, kalau kita nggak bisa membayangkan Allah, karena Allah itu bukan makhluk, minimal perasaan cinta kita ini seperti perasaan kita berdebat-debat dengan makhluk jadilah. Dengar suara azan, wih, dah azan deh. Senyum kok dengan azan. Aduh, nak dengar azan mengutuk. La ilaha illallah. Dah azan pula. Ada yang komen begitu? Astagfirullah. Itu ya. Andaikan ada yang seperti itu, kasih ultimatum. Apakah Anda mau disolatkan? Begitu. Hah? Langkah kedua, ketika berdebar-debar mendengar suara azan, langkah kedua apa? Tinggalkan apa yang kita lakukan. Kalau misalnya engkau nantilah tunggu dulu sikit lagi. Kalau lagi masak kok bilang sikit lagi, langsung setan masuk. Iya, kurang garam, masukkan. Kurang gula, masuk gula. Akhirnya apa? Tak siap-siap tahu
tertinggal jamaah saya sekali. Besok ulang balik. Apa kata malaikat? Fawailul lil musallin, kata Allah. Kamu celaka. Kenapa? Anda bermain-main dengan Allah. Apa yang bikin kita sibuk? Rumah? Kenapa bikin rumah besar-besar? Bikin rumah habis tanah 3 kapling. Habis itu kelelahan bersih rumah. Apa yang bikin sibuk? Perniagaan. Siapa suruh? Banyak toko. Allah nggak ada nyuruh. Oh, jabatan saya terlalu tinggi lah, kamu minta kemarin. Artinya apa? Orang yang tidak peduli dengan panggilan Allah, Allah akan membikinkan dia sibuk. Lentuhnya anhum amwalhum, sekali-kali tak cukup. Apa harta kamu itu kata Allah untuk mencapai keridhaan Allah itu nggak cukup. Kecuali harta yang dititipkan itu memang akan kita berikan kepada Allah kembali. Caranya bagaimana? Mengingat Allah itu bagaimana? Dalam Quran surah Al-Ahzab Allah mengajak kita, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, ingatlah kepada Allah itu banyak-banyak. Ingat, banyak. Ada ibunda, maaf nih yang rajin-rajin wirid, alhamdulillah. Tapi tolong jangan stres dengan hitungan wirid. Pagi alhamdulillahnya 1000 kali, subhanallah 70 kali. Pokoknya hampir ribuan rutin wirid. Pas satu kali dia tidak bisa menepati janjinya, stres, sakit kepala. Jangan seperti itu. Yang disuruh kan memperbanyak. Hitungan tuh itu apa? Untuk tak lupa aja. Satu, yang kedua untuk semangat, bukan untuk membuat kita demam, pening. Mak saya tuh sering, yo, Nina, bacaan-bacaan zikir, ya mak. Saya lihat, saya baca. Dah, nggak mau saya nengok hitungan hurufnya berapa kali, nggak mau saya lihat. Kenapa? Nanti akan ada waktu yang lapang. Baca, mau beribu, mau berjuta, baca. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kapan kita membaca subhanallah? Ketika hati berdetak. Pagi ibunda mau ke pasar, coba pandang langit. Selalulah memandang langit. Ketika itu tatap langit yang biru, kemudian baca subhanallah. Jatuh kursi Sena Onda. Ya nengoknya jangan lama-lama lah Bu. Udah ditengok langsung singkir, tengok depan lagi, kan gitu. Ini jadi orang kaku banget sih. Jadi zikir itu menjadi sesuatu yang dinikmati gitu. Kayak Bu Eko tadi baca kan, saking semangatnya hilang harusnya. Luko. Itu tadi Bu, kenapa? Lama vakum. Jadi kalau segala sesuatu itu lama, apa? Jarang kita sebut, kita akan lupa kembali. Itulah perlunya apa? Komunitas yang mengingatkan kita. Inilah dia, komunitas taklim, komunitas zikrullah. Subhanallah. Lihat sesuatu yang kayaknya hati itu berdebar-debar. Subhanallah. Bu tengok, mak gantengnya anak kecil ini hafal, masya Allah, subhanallah. Kalau sesuatu yang tidak baik, na'udzubillah. Kemudian ketika melihat teman mendapat nikmat, kita baca apa? Alhamdulillah juga. Ketika mendapat suatu
ilaihi raji'un atau alhamdulillah ala kulli hal. Boleh. Ya Allah, segala puji bagimu dalam segala keadaan ya Allah. Ada cerita misteri sedikit Bu. Kemarin menjelang Ramadan, sebulan menjelang Ramadan saya sudah merasakan sakit gigi. Bahkan ketika saya diundang tuh kan saya gini-gini tuh, sakit gigi saya. Siap saya wirid hari itu, besoknya saya berobat, ditampal lah gigi saya. Dokter bilang nanti 2-3 hari kesini lagi karena ini pasti sakit katanya. Karena Ramadan jadwal saya banyak dan lagi puasa, saya tak mau buka puasa karena gigi dibuka. Malam-malam saya ke sana tutup. Ya udah, saya tempat dokter yang akhirnya selama Ramadan kadang hilang, kadang muncul, kadang hilang, kadang muncul sakit. Setelah Ramadan, selama bulan Syawal awal-awal kemarin, saya tetap menahan sakit itu ibunda semua. Obat gigi dah saya beli. Terakhir saya beli obat bedunyuk ke kepala saya itu sakit lagi. Saya telepon adik saya, Dek, obat gigi itu yang mana? Ini Kak, saya beli lagi di apotek. Tapi belum sempat saya bilang, saya udah ke dokter gigi. Apa kata dokter gigi? Gak bisa Bu, kalau ibu saya cabut giginya nanti ibu bisa pingsan, kata dia. Karena ibu sedang meradang giginya. Dalam hati saya, Masya Allah, ini gimana? Kok tambah sakit. Akhirnya apa? Pulang saya dengan sakit lagi Bu. Terakhir di sekolah, saya ke sekolah meradang lagi giginya itu sampai saya minta izin sama teman pulang ke rumah. Sampai di rumah saya buka Google, dapatlah ilmu terapi bawang merah, bawang putih, air garam, Gosok digigit, dikunyah katanya. Saya buat karena saya udah takut minum obat banyak kali, nanti kepalaku dah lagak nanti jadinya. Saya kunyah bawang merah tak kurang, kunyah bawang putih dari gendut bawang putih sampai kecil bawang putihnya. Enggak, itu hilang. Terakhir saya doa, ya Allah, andaikan sakit gigi ini bisa menghapus dosa saya, ya Allah ampunkan tambahnya sakit gigi lagi. Doa saya, ya Allah, sampai saya berpikir ini agak akhir hidup saya dengan sakit gigi, karena sakit luar biasa. Sakit melahirkan lain lagi sakitnya. Terakhir saya sholat zuhur di masjid. Habis sholat zuhur saya sholat hajat. Ya Allah, saya tak tahu lagi kemana mau mengadu. Dokter saya sudah datang, usaha saya sudah, Engkau lah yang tahu usaha saya. Ya Allah, saya tak bohong nih Bu. Usaha saya sudah, ya Allah tolong saya, ya Allah angkatlah sakit gigi ini kalau Engkau ridho ya Allah. Kalau memang tidak, sabarkanlah saya sampai waktunya gigi ini harus diperbaiki atau diobati. Itulah doa saya. Habis itu saya minta, ya Allah tidurkanlah saya. Menjelang sore ini saya ke dokter lagi. Jam 4 berangkatlah. Ternyata saya haid. Berangkat ke rumah sakit, ke dokter gigi sama mama saya. Dapat nomor antrian nomor 2. Periksa. Pas saya bilang sama dokternya, ini kemarin habis ditampal dok, sekarang meradang sampai sekarang nggak tahu. Habis kok dia obok-obok mulut saya ini, tokok sana, tokok sini. Apa kata dokternya? Yang mana yang sakit? Yang mana yang sakit? Kata dia. Rumah sakit. Teman saya sakit semua. Apa kata dokternya? Nggak ada yang ditampal. Ibu bohong. Katanya saya bohong pula. Dalam hati saya, bisa juga hilang barang itu ya, saya bilang. Jadi dokter mendeteksi sakit gigi saya nggak ada. Insya Allah. Ujung-ujungnya dokternya bilang, Bu, Ibu kalau nggak percaya dengan saya, silakan pergi ke rumah sakit bedah gigi. Mendengar gigi dia bedah, saya takut, saya takut. Keluar dari ruangan menung saya. Hilang gigi aku bedah. Ya sembuh. Malam habis maghrib saya rasa-rasa lagi. Saya coba makan, masih sakit. Tapi nggak sesakit sebelum saya sholat tadi. 2 hari sesudah itu, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada lagi. Saya mikir selama ini logika kita sikit-sikit dokter
ada 4 zikir. Ada 4 macam tingkatan zikir. Yang pertama zikir awam. Zikir kalangan awam ini adalah zikir yang menghilangkan kelupaan. Misal kayak tadi lah kan, kita baca subhanallah, alhamdulillah, supaya kita ingat bersyukur kepada Allah. Yang kedua zikir untuk mengingat kalau hidup kita ini penuh dengan tanggung jawab. Ingatlah akan pahala yang Allah sediakan, siksaan yang Allah sediakan. Itu zikir itu untuk mengingat kita akan hal-hal seperti itu. Yang ketiga, zikir yang membuat kita mengingatkan diri kita. Siapa diri kita? Itu yang muhasabah tadi. Zikir-zikir, nyanyian-nyanyian yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, silahkan dikoleksi. Kayaknya nyanyi Bu, tapi ternyata nyanyi itu bikin kita ingat. Coba lagu Walimah. Ingat-ingat. Apa? Lagu itu lah Bu. Itu karena saya nggak ada koleksi Bu. Coba kalau saya koleksi. Kan kalau di pondok dulu, ada malam libur, kerja kami jadi penyanyi lah. Yuk Sri, keluarkanlah semua. Mau lagu qasidah ada, mau lagu dangdut ada, mau lagu apa aja ada. Yang penting bikin kami happy. Kenapa? Libur dari hafalan. Menghafal begitu banyak kitab waktu di pondok itu. Jadi astagfirullah itu kenapa perlu diperbanyak? Karena itu yang akan mencuci kita yang kotor-kotor dalam jiwa kita. Kita bisa menikmati zikir ketika Allah membersihkan otak kita. Betul tidak? Bu, ibu nak mengingat Allah, tapi yang paling banyak teringat anak. Misalnya tuh, Allah, anak aku ya. Langsung cerita anak balik. Baru nak berzikirnya, Allah, laki kurang ajo. Laki. Artinya apa? Urusan dunia tidak akan pernah lepas hilang dari pikiran kita. Namun ketika kita sudah berniat muhasabah diri, mulai dari ambil air wudu, mulai dari berpakaian, mulai dari bentang sajadah, atau mulai dari mencari tempat untuk berzikir, no way, tak ada lagi yang bisa merusak tatanan hati saya. Kapankah itu? Kapan saja. Ibu konsennya kapan? Oh, saya konsennya habis tengah hari nanti buat. Oh, saya konsentrasinya habis maghrib, silahkan. Oh, saya konsentrasinya kalau anak saya tidur semua, silahkan buat. Jangan rumah jadikan kuburan. Dahlah ke masjid jarang, rumah jadi kuburan. Macam mana tuh? Apa maksudnya Bu, rumah jadi kuburan? Apa ciri-ciri rumah jadi kuburan? Sepi sekali. Lebih sepi dari pemakaman. Saya pernah Bu, assalamualaikum masuk. Wah boleh lah, kangen no. Perasaan saya sepi kali rumah itu, nggak jadi bertamu, keluar aja. Di sini aja Bu, saya bilang. Nggak tahu saya apa perasaan saya itu. Ada mistiknya dalam rumah itu. Hati-hati, rumah kita bisa jadi kuburan. Apa rumah jadi kuburan? Rumah yang sangat sedikit, bahkan tidak ada orang yang melakukan sholat di dalamnya, dan juga sangat jarang membaca Al-Quran di dalamnya. Tuhan, nawiru manzilakum bis-shalah wa qira'atil Quran. Cahayahilah rumahmu, sinarilah rumahmu dengan memperbanyak sholat sunnah, bukan sholat wajib. Memperbanyak sholat sunnah di rumah, kemudian membaca
itu. Nah seperti itulah kira-kira. Ini murid-murid sedang berjuang. Mana yang kemarin gak lulus SMN, masuk SBM hari ini. Sibuk di WA. Umi doakan Umi, Umi doakan Umi, Umi doakan Umi. Ya, udah saya siapkan senjata. Kamu berusaha, kamu belajar, kamu juga sholat hajat di sana. Saya sholat hajat di sini. Yuk, kita serbu Allah dengan pinta kita. Jadi zikir itu adalah obat. Ini ada orang berzikir, baru nak mulai zikir, memang jadi obat betul. Menjadi obat ngantuk, menjadi obat tidur. Apa dah berzikir? Rusak kasetnya. Jadi kalau seperti itu ada yang lucu. Bu Sri, apa? Saya berzikir juga Bu. Jadi kalau saya rajin ngaji Bu. Kayak mana caranya Bu? Saya bilang, nah, pokok kalau saya ngaji Quran saya buka HP saya buka. Jadi HP baca saya nyimak. HP baca saya nyimak. Boleh nggak masalah. Tapi pertanyaan saya, yang pintar siapa? HP. Nah iya. Karena kita gak buat. Lidah kita ini, lisan kita ini memang disuruh untuk dibasahi dengan zikrullah. Dan sebaik-baik zikir adalah tilawatil Quran. Iya si Al-Quran seindah suaramu, baca dengan tilawah yang sempurna. Kalau ada suara emas keluarkanlah pas baca Quran. Tidak, ada suara emas simpan-simpan juga di dapur ya. Disuruh juga kawan suara mobil buruk masuk dalam. Syiarnya nggak ada Bu. Syiarnya harus dengan orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Supaya apa? Ada getaran di sini. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, itu didoakan oleh baginda Rasul, ya Allah mudahkan dia menghafalkan Al-Quran. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu dengar aja langsung hafal Al-Qurannya. Kemudian dia menirukan kayak apa? Dia menyuarakan Al-Quran itu dengan seindah suaranya sehingga Rasulullah banjir doa untuk dia. Sama kita juga. Kalau dengar kori-kori aja membaca Al-Quran dengan tilawah mereka, langsung kita doa, ya Allah panjangkan umur dia. Ya Allah, kan gitu. Baik, waktu berjalan begitu cepat, saya tutup dengan hadis Nabi. Dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Alaika bitaqwallah fa innaha jima'un kullu khair. Wa alaika bil jihad fa innahu rahbaniyatan muslimin. Wa alaika bi dzikrillah wa tilawati kitabillah fa innahu nurun laka fil ard wa dzikrun laka fis sama' wa khzin lisanaka illa min khairin fa innaka bidzalika taghlibu syaitan." Rawahu Abu Ya'la an Sa'id. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya bertakwa itu mencakup segala kebaikan. Kemarin kita puasa Ramadan. Tujuan Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun. Sekarang kita sibuk nih menyiapkan bekal kita mau mati besok. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini banyak saudara kita, orang tua kita yang mau berangkat haji. Ikut Bu, mantapkan, jangan diam di rumah. Kalau ada yang mengundang untuk syukuran berangkat haji, ikut ngantarkan. Ikut berdoa dalam majelis itu. Kalau ibu ngantuk, minum obat tidur, salah. Minum obat panas, apa? Oh, kopi ya gitu, yang panas-panas, teh panas, kopi panas. Jangan obat tidur, tambah tidur ya. Artinya apa? Kita rasakan, mereka sudah mendapat panggilan Allah. Semoga Allah memanggil saya lagi. Jadi ketakwaan itu akan meningkat ketika kita selalu berkumpul dengan orang-orang yang terus-menerus meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Arti doa tadi, hadisnya, bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya takwa itu sebaik-baiknya, karena takwa itu mencakup semua kebaikan gitu. Mencakupnya meliputi seluruh kebaikan. Wa alaika berjihad, sesungguhnya berjihadlah kamu kata Allah, karena sesungguhnya jihad itu rohbaniyatul muslimin. Rohbaniyah ini artinya apa? Cara kita berjuang di jalan Allah itu
adalah dengan meninggalkan segala sesuatu yang Allah nggak suka. Apa mungkin kita mau minum, dalam minuman ini ada kodok masuk? Mau bu? Walaupun air zam-zam ini, tapi dalamnya ada kodok mati, tak mau gitu. Artinya apa? Kebenaran itu tidak bisa dicampur dengan kebatilan. Maksiat itu tidak akan bisa bercampur dengan ibadah. Orang yang rajin bermaksiat pasti dia meninggalkan ibadah. Orang yang rajin ibadah pasti dia meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena hati itu tidak bisa berdusta. Hati itu nggak bisa khusyuk dia. Kalau banyak maksiat itu. Wa alaika bi dzikrillah wa tilawati kitabillah fa innahu nurun laka fil ardh wa dzikrun laka fis sama'. Perbanyaklah zikir kepada Allah dan membaca Al-Qur'an. Karena apa? Karena itu adalah cahaya di bumi dan zikrul laka fis sama'. Allah akan sebut kita di langit sana. Di nama kita disebut oleh Allah di dalam barisan para malaikatnya. Wahzin lisanaka ila min khair. Lidah kita kalau rajin baca Quran terjaga dari ucapan-ucapan yang buruk. Orang yang rajin ngaji nggak suka ngerumpi. Orang yang rajin ngaji nggak suka ngolok-ngolokin orang lain. Orang yang rajin ngaji nggak sempat menengok berapa jumlah jerawat orang. Nggak nampak. Tak sempat, banyak kerja lagi. Nak banyak, nak sikit jerawat tu urusan jiu itu. Kan begitu? Artinya apa? Kita perlu tidak peduli dengan keberhasilan orang lain. Kalau keberhasilan itu membuat kita dengki. Tapi kita melihat keberhasilan orang lain untuk tangga kita pula mencapai sukses, silakan. La ba'sa, tidak apa-apa. Fa inna dzalika taghlibu syaitan. Semua yang disebutkan tadi itu adalah perkara yang baik yang akan mengalahkan tipu daya syaitan. Jadi bunda semuanya, satu pesan kita semuanya pada sore hari ini, Allah mengajak kita, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Surat Al-Furqan ayat 73, yang artinya, dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Jadi kemarin Al-Qur'annya sampai mana? Lanjutkan, khatam lanjutkan, itu kata Rasulullah. Bukan khatam tutup, Ramadan besok baru buka lagi. Innalillah, selamat lah itu. Kasih mas saya Qur'annya bu, daripada tidur di rumah. Saya lagi kehabisan Quran nih. Maksudnya kehabisan Quran itu apa? Habis koyak-koyak dah Quran saya. Saking seringnya dia peluk, jatuh dia. Koyak adalah Quran yang bagus itu seperti ini. Ada bekas lipatannya, ada bekas catatan-catatannya, ada bekas garis-garisnya. Itulah membaca Al-Quran yang bagus. Artinya apa? Dia akan menjadi nurun ala nur, akan menjadi cahaya di atas cahaya. Sehingga ketika kita butuh, ini lagi stres nih, lagi pusing nih, buka Quran, cuk, keluar ayat. Oh, ini dah jawabannya. Nah, seperti itu. Baiklah ibunda semuanya, waktu yang sangat singkat kebersamaan kita. Kalau ada yang mau bertanya, 1-2 orang, andai bisa saya jawab. Kalau tidak ada, PR untuk minggu depan. Sebelum kita berdoa, silakan. Pas ya, wes doa kita ya. Duduk yang bagus, kita beristighfar.
Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bil 'uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tuqda bil hawaij wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil ghaib wa husnul khawatim wa yustashqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqtin wa nafasin sa'adati kulli ma'lumin lak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fil 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa tawbatan qabla al-maut wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha tinggi, Engkau zat yang maha mulia. Betapa hinanya diri kami, ya Allah, yang begitu jauh dari mengingatmu. Lisan kami yang begitu jarang mengingat dan menyebut namamu, ya Allah. Kami tidak mampu merasakan kebesaranmu, ya Allah. Begitu banyak amanah yang Kau titipkan kepada kami, ya Allah. Jangan Kau biarkan kami tersiksa karena kami jadi orang yang tidak amanah, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang mendirikan sholat. Jadikanlah anak-anak keturunan kami anak-anak yang mengamalkan Al-Quran, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang mampu mengisi hidupnya sesuai dengan ridho-Mu, ya Allah. Kembang biakkan anak keturunan kami dengan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak cucu kami anak cucu yang menjaga dan menimba Al-Quran, ya Allah, dan jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Rabb, kami ingin pulang kembali kepadamu, ya Allah. Namun bekal kami belum cukup. Salat kami masih jauh dari khusyuk. Sedekah kami masih jauh dari ikhlas. Zikir kami masih banyak mengingat yang lain selain-Mu, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Kalau bekal kami tidak akan pernah cukup untuk meraih ampunan-Mu, ya Rabb. Bersihkan hati kami dari segala hal yang membuat kami jauh dari petunjuk-Mu, ya Allah. Berikan kami nikmat dalam mendekatkan diri kepada-Mu, ya Allah. Berikan kami waktu-waktu terbaik di sisi-Mu, ya Allah, yang waktu itu bisa membayar dan menggantikan segala kelalaian kami dalam membuang-buang waktu yang Kau titipkan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, kematian adalah sesuatu yang pasti bagi kami.
Jangan cabut nyawa kami ya Allah, sedangkan kami dalam bermaksiat kepadamu. Jangan cabut nyawa kami ya Allah, ketika anak cucu kami sedang lalai dari mengingatmu. Jangan cabut nyawa kami ya Allah, ketika dosa-dosa kami belum Engkau ampunkan. Kami tidak mampu menadahkan wajah kami kepadamu ya Allah, karena kami begitu banyak bergelimang dosa. Hanya rahmat-Mu yang kami pinta ya Allah. Ya Allah, izinkan kami memiliki kekuatan untuk istiqomah. Izinkan kami untuk merasakan nikmatnya beribadah. Izinkan kami ya Allah mengisi sisa waktu yang masih ada dengan segala hal yang menambah cinta-Mu kepada kami, mendekatkan kami ke jalan yang Engkau ridhoi, yang membimbing seluruh anggota keluarga kami menjadi hamba-Mu yang Engkau rahmati ya Allah. Ya Allah, segala puji bagi-Mu ya Allah, yang telah memberikan kami waktu yang berharga di sore ini. Saksikanlah kami ya Allah, saksikanlah air mata yang tumpah pada saat sebagai air mata yang akan memadamkan api neraka, sebagai air mata yang akan memadamkan kemarahan-Mu ya Allah, sebagai air mata yang menunjukkan rasa takut kami kepadamu ya Allah. Tutupilah aib kekurangan diri kami, tutupilah aib kekurangan diri kami ya Allah. Begitu banyak langkah kaki kami yang menuju kesesatan, begitu banyak ayunan tangan kami pergi ke tempat-tempat maksiat, begitu banyak tatapan mata kami melihat hal-hal yang Engkau tidak suka, begitu banyak pendengaran kami mendengar segala sesuatu menjauhkan kami dari-Mu ya Allah. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, cukuplah Engkau sebagai wakil, cukuplah Engkau sebagai penolong. Engkaulah sebaik-baiknya penolong bagi kami ya Allah. Rabbana hasibna hisaban yasira. Ya Allah, mudahkanlah hisab kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna jam'an marhuma wa la taj'alna tafarruqan ma'suma. Da'wa biha subhanakallahumma tahiyyatun biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Tadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berzikirlah karena